Salam Spensas, raih mimpi, wujudkan prestasi. Para pembelajar Indonesia yang super, selamat datang di Spensas TV. Bersama saya, Fathul Mubarak. Pada materi pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak. Perhatikan video berikut. Terdapat 3 buah benda di mana mobil dan motor beranjak meninggalkan posisi semula atau yang kemudian kita sebut sebagai titik acuan untuk berpindah ke posisi yang lain. Sedangkan sepeda tetap terdiam di sana dan tidak berpindah posisi, maka benda tersebut diam. Jadi, dapat dikatakan bahwa definisi gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan ke tempat yang lain. Kemudian di dalam gerak terdapat istilah gerak relatif dan gerak semu. Apa itu gerak relatif? Kita melihat seorang anak yang bermain sepeda berpindah dari titik A ke titik B. Kita perhatikan seorang anak dengan rumah di sini. Coba, misalnya kita gunakan rumah sebagai titik acuan. Di sini kita lihat seorang anak akan berpindah dari titik A ke titik B. Di sini kita akan tahu bahwa seorang anak ini bergerak terhadap titik acuan rumah. Berarti yang pertama adalah anak bergerak terhadap rumah. Coba kita perhatikan sekarang, sepeda terhadap rumah. Apakah sepeda menjauhi rumah? Ketika sepeda menjauhi rumah, begitu dikatakan bahwa sepeda bergerak terhadap rumah. Selanjutnya, sepeda dan anak. Sepeda dan anak bersama-sama berpindah dari titik A ke titik B. Tapi apabila kita amati, seorang anak ini tidak bergerak terhadap sepedanya karena posisinya sama. Lalu, apakah itu gerak semu? Gerak semu merupakan suatu gerakan palsu, di mana suatu benda terlihat seolah-olah bergerak, padahal sebenarnya diam. Hal tersebut dapat kita jumpai setiap hari ketika matahari yang terlihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya diam, dan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Perhatikan video berikut. Garis yang berwarna biru itu merupakan jalan yang dilintasi oleh pesepeda mulai dari titik awal hingga ke titik akhir. Nah,
Itulah yang dinamakan dengan jarak. Sedangkan perpindahan merupakan ukuran dari titik awal hingga ke titik akhir tanpa menghitung seluruh lintasan yang telah dilalui break tersebut. Jadi pada video tersebut digambarkan dengan garis yang berwarna merah. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari titik awal hingga titik akhir adalah 10 sekon, maka bagaimana cara menghitung kelajuan dan kecepatan? Sebelumnya kita tentukan dulu berapa jarak dan berapa perpindahannya. Nah, sesuai dengan yang saya terangkan tadi, jarak itu semuanya ditambah, semua yang dilintasi ditambah. Nah, yang berwarna biru itu ditambah 100 tambah 20 sama dengan 120. Sedangkan perpindahannya hanya jarak dari titik awal hingga ke titik akhir. Maka 100 ke arah kiri, karena 20-nya ke arah kanan, maka nilainya min. D, perpindahannya sama dengan 80 meter. Sampai sini paham? Nah, jarak ketemu, perpindahan ketemu, tinggal kita masukkan ke rumus. Caranya bagaimana? Caranya sama. Nyari kelajuan dan kecepatan caranya sama. Yang satuan meter dibagi dengan yang satuan sekon, dan waktunya juga sama. Waktunya juga sama, maka tinggal kita masukkan. Nah, yang ini yang harus diingat. Kalau nyari kelajuan, ada J-nya lajuan, maka kita pakai yang jarak. Maka 120 dibagi 10 sama dengan 12. Sedangkan kalau nyari kecepatan, ada P-nya, patan ya, maka kita pakai perpindahan. Kecepatan perpindahan. Nah, 80 dibagi 10 sama dengan 8. Mudah bukan? Tetap semangat. Salam Spensas, raih mimpi, lejitkan prestasi.